Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aset manajemen. Di sini ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Abral, Irman Utamara, Nisa Zahra, dan Pipi Utami. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang manajemen aset. Manajemen aset adalah pengelolaan aset kekayaan dari perusahaan untuk memonitor dan menghitung juga memanfaatkannya secara optimal. Sedangkan fungsi dari manajemen aset merupakan informasi perjalanan aset secara menyeluruh, memuat berapa banyak aset, pemanfaatan, kondisi, dan pemeliharaannya. Menurut para ahli Danilo dan Lemmer, aset manajemen adalah metodologi untuk secara efisien dan adil mengalokasikan sumber daya di antara tujuan dan sasaran yang valid dan bersaing. Kemudian di sini juga ada tujuan manajemen aset, yaitu aset manajemen adalah untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat sehingga aset dapat dikelola secara efektif dan efisien. Adapun beberapa tujuan manajemen aset adalah sebagai berikut. Untuk memastikan status kepemilikan suatu aset, untuk menginventarisasi kekayaan dan masa pakai aset yang dimiliki, untuk menjaga agar nilai aset tetap tinggi dan memiliki usia hidup yang panjang, untuk memastikan suatu aset dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum untuk keperluan pengamanan aset, dan terakhir adalah sebagai acuan dalam menyusun neraca dalam akuntansi. Di sini juga ada siklus manajemen aset, yaitu dalam pelaksanaan aset manajemen terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan sehingga siklus dapat terbentuk. Adapun beberapa tahapan manajemen aset adalah sebagai berikut: perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, inventarisasi aset, legal audit aset, pengoperasian dan pemeliharaan aset, penilaian aset, penghapusan aset, dan terakhir adalah pembaruan aset. Untuk entitas dan atribut akan dijelaskan oleh PP Utami. Kepadanya dipersilakan. Dalam tabel aset mempunyai atribut field sebagai berikut. Yang pertama, user. Terdapat ID user, username, password. Yang kedua, request barang. Terdapat nomor request, tanggal request, nama request, tanggal butuh, jumlah barang, ID user. Yang ketiga, belanja. Terdapat nomor belanja, tanggal belanja, nomor request, dan nama toko. Diagram use case adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program sistem dengan sistem sendiri. Yang pertama ada administrasi use case. Administrator melakukan login terlebih dahulu untuk dapat melakukan tambah user, data user, dan edit user. Selanjutnya ada purchase use case. Purchase melakukan login kemudian menampilkan menu home. Menu home purchase menyelesaikan belanja dan menu request. Dari menu request akan diproses ke data belanja dan di akhir akan di print laporan. Untuk use case general per use case, diagram akan dijelaskan oleh Irman Utamara. Lalu ada general affair. Langkah pertama yang dilakukan adalah login. Setelah login, user akan diarahkan ke pada data aset. User dapat melakukan tambah aset dan edit aset. Lalu pada menu request list, user dapat melihat list dari request yang ada dan user dapat menerima atau menolak request yang ada.
user diharuskan untuk login untuk melakukan semua aksi tersebut. Lalu ada support user atau admin support. Admin support dapat login setelah dapat admin dari administrator. Kalau itu ada 3 use case, yaitu tambah user buat request atau tambah request dan lihat request. Ketiga use case ini dapat dilakukan setelah user login. Untuk data flow diagram DFD, materinya akan dijelaskan oleh Siti Anissa Azhar. Pengertian DFD, data flow diagram, merupakan suatu atau metode untuk membuat perancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Dalam pembuatan sistem informasi, DFD sering digunakan. DFD dibuat oleh para analis untuk membuat sebuah sistem yang baik. Di sini ada diagram konteks level 0. Administrator dapat melihat data user, tambah data user, dan edit user. Kemudian, di sistem informasi manajemen aset, diproses dan menghasilkan data ke admin. Kemudian, admin support dapat melihat request, membuat request, dan tambah user. Lalu, sistem informasi manajemen aset diproses dan menghasilkan data ke admin support. Dilanjut ke general affairs. Dia dapat melihat data aset dan membuat request list. Kemudian, sistem informasi manajemen aset diproses dan menghasilkan data ke general affairs. Terakhir, purchasing dapat melihat data belanja dari menu request yang diproses dari sistem informasi manajemen aset. Dan di sini ada DFD level 1. Yang itu dia tuh ada administrator ya, dia dapat melihat data user di sini. Data user ada pada titik terkenal, yaitu di dalam data user ada edit user dan ada juga table tambah user. Di sini administrator dapat menambah user dan mengedit user. Kemudian di sini juga ada admin support, di mana admin support ini dia bekerja sebagai membantu administrator ketika administrator tidak bekerja. Admin support di sini dia hanya bisa mengakses tabel user, membuat request dan menambah request. Sini juga ada 2.0 yaitu request asset. Request di sini di mana di dalamnya itu ada list aset dan tabel tambah request. Setelah itu sini juga ada general pair, di mana general pair ini dia dapat mengambil keputusan, yaitu di request list aset. Dia mendapat mengambil keputusan jika ditolak, maka dia akan berhenti di sini. Jika di ACC, dia akan lanjutkan ke menu request. Selain itu, general pair juga dapat melihat data aset. Di dalam data aset ini ada 3.0 ini kan ada data aset, di mana isinya adalah edit aset dan tabel tambah aset. Setelah itu, di sini juga ada 2.1 yaitu menu request, di mana dia akan memproses data belanja. Setelah diproses data belanja, dia akan print. Request di sini dia hanya bisa melihat menu request dan data belanja saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.